Jangan salah loh. Kalau kita berhubungan 1, 2, 3, 4, 5 itu komitmen karena dia terus maintain hal itu terjadi. Itu manipulasi bukan? Iya, manipulasi dong. Apakah kalau kita berbicara spesifik tentang komitmen hubungan dengan seseorang gitu, apakah ketika seseorang memilih untuk tidak punya komitmen dan dia menyebarkan cinta itu ke banyak orang, itu juga termasuk manipulasi? Jangan salah loh. Kalau kita berhubungan 1, 2, 3, 4, 5 itu komitmen karena dia terus maintain hal itu terjadi. Itu manipulasi bukan? Iya, manipulasi dong. Oke. Karena tidak mungkin tidak manipulasi. Gimana tidak memanipulasi kalau kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5? Kan yang pertama harus dimanipulasi bahwa dia yakin si manipulator adalah orang yang sangat mencintai dia, nggak bisa hidup tanpa dia, sehingga dia merasa bersalah kalau dia mau melangkah ke jenjang perceraian misalnya. Sing bodoh sapa nek ngene iki? Waduh, Kabeh, dua-duanya ya? dua-duanya. Oke. Jadi hari ini tentang manipulasi, sesuatu hal yang direkayasa dilakukan dengan sengaja untuk alasan tertentu dan itu sudah merugikan orang lain. Ya, betul. Itu saja definisinya. Ya. Oke. Tanggung tapi penasaran. Tadi sempat disampaikan bahwa nggak enak buat dua-duanya. Apa nggak enaknya buat manipulator? Nggak enak dua-duanya karena gini, dasar dari manusia itu kan ingin dipercaya. Pada saat kita menjadi manipulator, suatu detik dia akan merasa gelisah atau cemas karena dia berbohong pada semua orang atau pada orang-orang yang memang kadang memang dicintai suatu individu. Suatu individu hanya sayang aja karena menurut saya sayang sama cinta itu berbeda. Yang satunya mengasihi. Jadi suatu ketika akan ada confusing perilaku yang saya yakin tidak akan menyamankan manipulator. Gitu. Jadi sebenarnya saya bukan di sisi manipulator tentu saja ya, karena saya seorang terapis. Saya berada di dua-duanya. Kaki saya ada di yang dimanipulasi, satu kaki saya ada di manipulator, supaya saya bisa netral dalam memilah atau memberikan anjuran saya untuk yang dimanipulasi dan yang yang menjadi manipulator. Sebelum saya menginjak ke yang sisi tidak enaknya untuk yang dimanipulasi, apakah manipulator itu juga terjadi karena sesuatu hal di masa lalu yang mengakibatkan dia menjadi seperti itu? Ya. I see. Lagi-lagi ada tren saat ini di TikTok, di YouTube against terhadap jangan salahkan parenting, jangan salahkan terus orang tua, jangan salahkan pola asuh. Saya kurang setuju terhadap itu. Bagaimana saya mengajak semua calon orang tua beserta yang sudah menjadi orang tua untuk sangat berhati-hati dalam penerapan dan memilih pattern pola asuh, karena bagaimanapun pola asuh adalah sebagai dasar dan fondasi seseorang dalam berperilaku dan berkarakter.